Mengikuti Yesus itu dalam banyak hal. Nah, sore hari ini kita merenungkan soal keluarga. Gereja di mana kita tergabung, yaitu Keuskupan Bandung, itu kan sedang memberi perhatian kepada masyarakat. Sukacita hidup berbangsa, sukacita hidup bermasyarakat. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Masyarakat terdiri dari beribu-ribu kelompok. Nah, kelompok yang sangat dasar, kelompok yang menjadi fondasinya sebuah bangunan masyarakat, itu namanya keluarga. Jadi keluarga itu sebenarnya juga masyarakat. Kita mau berusaha supaya dalam mengelola keluarga, semangat yang harus dihidupi adalah semangat mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu juga tercermin di dalam mengelola, dalam ngurusi keluarga. Masak itu ada resepnya. Kalau membuat sambal, resepnya apa? Pasti ada. Mau membuat kedempling, resepnya apa? Pasti ada. Membuat rangginang, resepnya ada? Pasti ada. Saya nggak tahu kalau bikin kopi itu mengaduknya ada resepnya atau tidak. Kan ada yang searah jarum jam ngaduknya, ada yang terbalik. Tergantung suasana hati. Tadi bagaimana mengaduknya? Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Atau jurus mabuk? Diputar-putar. Jadi semua ada resepnya. Ngurus keluarga itu juga ada resepnya. Ini ada yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga, tapi juga ada yang nantinya akan punya anak yang sudah berkeluarga. Saya kira nanti Wardi dan istri nanti akan ada saatnya anaknya sudah berkeluarga. Sekarang belum. Tapi nanti akan punya anak yang sudah berkeluarga. Ini Ati dan Ani juga sama saja. Sekarang anaknya masih kecil-kecil. Andi juga. Tapi nanti akan tiba waktunya punya anak yang sudah berkeluarga. Ada keluarga sendiri, tetapi juga ada keluarga anak. Itu sama dengan tadi, membuat rangginang atau kedempling atau sambal. Ada resepnya. Nah, di dalam mengurus keluarga sendiri, di dalam bersikap terhadap keluarga anak, ini bekal untuk nanti bagi yang anaknya masih kecil. Itu ada resepnya. Jangan membuat resep sendiri. Kan judulnya kita mengikuti Yesus. Ingat, judulnya kita mengikuti Yesus. Jangan pernah kita berkata tidak mampu. Mampu. Kalau Yesus berkata kepada Lewi, Lewi, berdirilah, ikutlah aku. Itu Yesus melihat, kamu tuh mampu kok. Dan Lewi membuktikan itu, berdiri dan mengikuti, mampu. Mengurus keluarga sendiri, ikut peduli, ikut ngurus keluarga anak, sampai nanti, itu juga ada resepnya. Resep itu judulnya adalah mengikuti Yesus. Sama dengan buku. Boleh lihat satu saja. Yang mana saja. Saya mau tanya. Ini buku apa kira-kira? Ada yang tahu? Depannya sengaja nggak saya kasih lihat. Ah, hebat. Tepuk tangan tuh Pak Abun. Ya hebat. Sengaja judulnya nggak saya kasih lihat. Yang saya kasih lihat itu halaman belakang. Ini buku apa?
puji syukur. Langsung kenal. Tapi barangkali ada yang bisa menjawab dengan tepat kalau saya ngasih lihatnya begini. Ini buku apa? Puji syukur. Ada tulisannya. Jadi ada buku. Dan buku itu isinya resep. Resep mengenai mengurus keluarga sendiri maupun juga keluarga anak. Dan buku itu, resep itu judulnya bukan puji syukur, tetapi mengikuti Yesus. Jadi ada buku yang judulnya adalah mengikuti Yesus. Nah, buku itu kalau dibuka-buka, salah satu isinya itu adalah mengenai bagaimana mengurus keluarga. Juga bagaimana mengurus keluarga anak. Di semua paroki bahan ini selalu cocok. Di semua paroki mengurus keluarga itu juga cocok. Mengurus keluarga anak juga cocok. Karena apa? Orang yang sudah berkeluarga di mana-mana ada. Orang yang anaknya sudah berkeluarga di mana-mana ada. Orang yang anaknya sekarang belum berkeluarga, tapi dalam perjalanan nanti akan berkeluarga juga ada. Jadi ini bermanfaat. Termasuk juga bermanfaat bagi yang anak-anaknya masih kecil. Ini bekal untuk nanti. Jadi yang harus kita sadari adalah kita mengikuti Yesus selama-lamanya. Kita semua mempunyai buku judulnya Mengikuti Yesus. Dan di buku itu juga ada mengenai mengurus keluarga, juga mengenai mengurus keluarga anak. Jadi nomor satu yang harus diingat adalah semua itu harus mengikuti Yesus. Bukan mengikuti diri sendiri. Bukan mengikuti si A si B. Bukan. Harus mengikuti Yesus. Kita harus percaya semua mampu menghidupi, mengurus keluarga sendiri dengan semangat mengikuti Yesus. Semua mampu. Lalu kemudian bersikap atau peduli ikut mengurus keluarga anak. Semua mampu. Ini bukan soal kira-kira siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Bukan itu pertanyaannya. Semua mampu. Pertanyaannya bukan siapa mampu dan siapa tidak mampu. Pertanyaannya adalah siapa yang mau dan siapa yang tidak mau. Bisa membedakan ya. Kita harus percaya di mata Yesus semua yang mengikuti Yesus punya kemampuan untuk mengikuti. Yesus itu nggak pernah memberikan beban yang melampaui dari kesanggupan. Itu ada di kitab suci. Jadi pada dasarnya kesulitan tanggung jawab nggak akan melampaui dari kesanggupan kita menanggung. Maka sesulit apapun itu Yesus sudah tahu. Sesulit apapun sebenarnya Yesus juga sudah tahu. Pada dasarnya semua mampu. Jadi jangan ditanya siapa mampu dan siapa yang tidak mampu. Semua mampu. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah siapa yang mau dan siapa yang tidak mau. Sama dengan kalau kita mencermati anak di rumah. Semua anak itu pada dasarnya punya kemampuan untuk belajar kok. Hanya masalahnya kan ada anak yang mau belajar, ada yang tidak mau belajar. Anak itu pada dasarnya di rumah punya kemampuan makan kok. Hanya masalahnya ada yang mau makan, ada yang tidak mau makan. Kemarin waktu ke sekolah Yesus Darsa itu jam istirahat.
Saya melihat anak-anak SD, ikut nggak kemarin yang makan? Semua anak pada waktu yang bersamaan, semua anak makan. Tapi makan yang dibawa dari rumah. Masuk ke TK, tempatnya L. Saya nggak tahu L sempat cerita atau tidak. Juga sama. Semua baris cuci tangan. Semua mampu cuci tangan. Tapi mungkin di rumah kalau makan nggak semua anak mau cuci tangan. Masalahnya bukan nggak mampu. Di sekolah saya melihat dengan mata kepala sendiri kok. Semua mampu. Tapi barangkali di rumah ada yang meskipun mampu tapi nggak mau. Lalu kemudian yang saya jumpai juga. Bahkan di anak TK. Kelasnya L. Saya lihat. Saya bikin videonya, nanti satu saat akan muncul. Semua anak sedang makan. Yang menarik apa? Semua mampu. Semua bisa makan sendiri. Kalau di rumah ada anak yang nggak makan sendiri, minta disuapi, saya yakin. Bukan karena dia nggak mampu makan sendiri, mampu. Hanya mungkin nggak mau. Betul nggak Pak? Jadi kadang-kadang kan seperti itu. Maka sekali lagi, mengurus keluarga sendiri, mengurus keluarga anak, supaya dijiwai bukan mengikuti si A, si B atau diri sendiri, tapi dijiwai dengan semangat mengikuti Yesus. Harus yakin, semua mampu. Hanya masalahnya adalah nggak semua mau. Jadi jelas ya Pak ya. Maka kita jangan pernah berkecil hati. Kalau ada orang yang gagal, bukankah nggak mampu sukses? Mampu. Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia untuk gagal. Nggak pernah. Ingat, manusia itu makhluk yang paling agung di antara ciptaan yang lain. Di masa Prapaskah, pertemuan pertama, kan soal penciptaan toh. Masa Tuhan Allah bisa mencipta ciptaan yang gagal? Kita renungkan. Apa mungkin kita sering kagum pada ciptaan manusia? Sering kagum. Allah itu melampaui manusia. Sebenarnya semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah yang mampu sukses. Semuanya. Tak terkecuali manusia yang bahkan merupakan ciptaan paling agung. Kita harus yakin itu. Tidak ada manusia yang dicipta dan nggak bisa sukses. Nggak ada. Semua bisa. Semua mampu untuk itu. Hanya masalahnya kan soal ada yang mau, ada yang tidak mau. Keluarga. Ada istilah keluarga sukses, ada istilah keluarga gagal. Semua bisa sukses. Hanya masalahnya ada yang mau, ada yang tidak mau. Kita harus yakin itu. Anak pun sama saja. Semua anak itu bisa sukses. Hanya masalahnya ada yang mau, ada yang tidak mau. Semua anak mampu untuk sukses. Semua. Hanya ada yang mau, ada yang tidak mau. Kita harus yakin itu. Jangan pernah kita meragukan tentang hebatnya Tuhan di dalam mencipta. Tak terkecuali mencipta manusia, tak terkecuali mencipta keluarga. Saya itu banyak merenungkan kalau kanonik di mana calon pengantin itu menghayati Tuhan mempertemukan saya dengan calon pasangan saya ya ini. Tuh. Semua calon pengantin umumnya seperti itu. Jadi memang betul jodoh di tangan Tuhan.
Siapa yang menjadi pasangan saya, itu Tuhan yang menentukan. Saya senang. Orang yang mau berkeluarga itu menghayatinya seperti itu. Jodoh di tangan Tuhan. Yang menjadi pasangan saya, itulah yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus yakin itu. Dan kita juga harus menyadari kembali. Semua bisa sukses. Berkeluarga semua bisa sukses. Semua mampu sukses. Tapi memang itu bisa menjadi kenyataan kalau kitanya sendiri mau. Jadi jangan pernah menghayati saya kok gagal, orang lain yang bersama saya kok gagal, anak saya kok gagal. Jangan pernah. Semua pada dasarnya punya kemampuan untuk sukses. Jangan pernah meragukan itu. Jangan pernah meragukan itu. Harus yakin. Nah, maka sebenarnya yang diperlukan itu adalah bagaimana kita tuh merawat kemauan. Bagaimana merawat kemauan. Dan itu nggak sulit kok. Terus terang cukup sering saya terharu dengan umat di Talahap ini. Ini serius Pak. Betul. Saya itu cukup sering dibuat terharu oleh umat di Talahap. Misalnya, ini hujan. Saya masih ingat itu. Itu terekam di HP saya karena saya video. Hujan. Dan semua yang bisa membawa payung. Semua membawa payung. Kalau kemarin hujan turun setelah kita ada di gereja. Ya kan? Saya punya video ini. Hujan itu turun ketika misa belum dimulai. Semua yang menuju gereja membawa payung. Dan saya yakin hujan itu sudah turun sejak ketika kita masih di rumah. Saya kalau hujan itu sampai sekarang dibuat kecelek. Kalau hujan itu saya sering berpikir, wah ini pasti umatnya sedikit. Hujan. Soalnya apa? Soalnya di Selasih ini banyak umat yang sudah sepuh. Banyak yang sudah sepuh. Lalu jalannya juga susah. Membahayakan. Saya sering seperti itu. Tapi saya kecelek. Oh ternyata nggak ngaruh. Ternyata nggak ngaruh. Meskipun hujan. Dan hujannya sejak dari rumah. Ternyata itu nggak ngaruh terhadap jumlah umat yang misa. Saya senang sekali mencermati atau menikmati video itu. Umat masih pada pakai payung berjalan di gereja. Saya melihatnya, oh ternyata memang mengikuti Yesus itu pada dasarnya semua mampu kok. Meskipun susah, meskipun hujan, tapi kesusahan itu sebenarnya nggak akan melampaui dari kesanggupan kita. Asal mau. Nah, saya melihatnya itu. Hujan, jalannya nanjak, licin, tapi ternyata umat tetap ke gereja. Jadi dia mau. Dia mau menggunakan kemampuan ke gereja itu meskipun susah, meskipun hujan, jalan licin. Kita harus yakin ini. Kita harus yakin ini. Jangan pernah kita itu berpikir bahwa gak ada yang punya kemampuan untuk berhasil. Jangan. Semua harus yakin. Semua harus percaya. Pada dasarnya semua punya kemampuan untuk berhasil. Dalam berkeluarga harus yakin. Semua punya kemampuan untuk berhasil. Orang tua yang punya anak sudah berkeluarga di dalam membantu anak untuk ngurus keluarganya. Kita harus yakin semua orang tua juga pasti mampu. Hanya masalahnya adalah mau enggak ngurus keluarga, membantu keluarga anak, tapi pakai resep mengikuti Yesus.
Jadi saya ingatkan lagi, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Nah, untuk menjadi mau itu kita belajar dari paling tidak yang membuat saya terharu. Betul, sangat sering saya dibuat terharu oleh umat di Talahap, oleh umat di Susuru, oleh umat di Bidang Temu, oleh umat di Pugak, di Kencana. Yang saya sebut ini adalah stasi yang umatnya sepuh-sepuh dan yang jalannya itu tidak mudah. Dan kita berada di musim hujan yang cukup panjang. Maka saya sangat sering misa, lalu sebelum misa hujan sudah turun. Dan di tempat-tempat yang tadi saya sebut, itu saya boleh dibilang di semua tempat itu saya kecelik. Saya berpikir umatnya sedikit yang akan datang, ternyata terbanyak. Saya merenungkan mengenai, ternyata meskipun sulit, meskipun susah, tapi kalau orang mau, bukan berarti nggak bisa. Semua mau, maka ya semua bisa tetap ikut misa. Yang saya lihat di sana adalah kalau orang memang mau, orang itu punya kemauan yang kuat, sebenarnya semuanya bisa. Kita harus percaya, jangan kita berkecil hati. Ngurus keluarga, mendidik anak-anak, ini anak-anak Tuhan yang lucu-lucu, yang mungkin kadang-kadang juga bikin sebel orang tuanya, tapi nggak apa-apa. Kita harus percaya semua anak-anak ini punya kemampuan untuk berhasil, dan kita semua orang tua ini juga sebenarnya punya kemampuan untuk mendidik anak dengan baik. Lalu kemudian kalau kita sudah punya anak yang berkeluarga, membantunya kita juga harus diyakini kita punya kemampuan untuk mendampingi dengan baik. Syaratnya satu, harus mau supaya sesuai dengan semangat mengikuti Yesus.